Ya, selamat pagi Pak Jan dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Clemens Alkadiogara dari kelompok A dengan NIM 182214182. Saya akan menjelaskan mengenai materi Information System Organization and Strategy dari buku halaman 108 sampai dengan 119. Langsung saja kita ke slide yang pertama. Nah, di slide pertama itu ada organisasi dan sistem informasi. Nah, sistem informasi dan organisasi saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, informasi sistem dibangun oleh manajer untuk melayani kepentingan perusahaan bisnis. Pada saat yang sama, organisasi harus sadar dan terbuka terhadap pengaruh sistem informasi untuk mendapatkan keuntungan dari teknologi baru. Interaksi antara teknologi informasi dan organisasi adalah sangat kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor mediasi seperti struktur organisasi, proses bisnis, politik, budaya, lingkungan sekitar, dan keputusan manajemen. Nah, untuk slide yang kedua itu ada Technical Microeconomic Definition of Organization. Nah, sebagai seorang manajer itu, kita tentunya ya akan menentukan sistem mana yang akan dibangun, mengenai apa yang akan mereka lakukan, dan bagaimana penerapannya. Kita mungkin tidak bisa mengantisipasi semua konsekuensi dari keputusan ini. Nah, beberapa perubahan yang terjadi di mikroekonomi ini terjadi di perusahaan bisnis karena investasi teknologi informasi baru tidak dapat diramalkan dan memiliki hasil yang mungkin ataupun bisa jadi tidak mungkin memenuhi kebutuhan dan juga harapan kita. Kemudian langsung kita lanjut ke definisi. Nah, definisi dari organisasi itu sendiri adalah struktur sosial formal yang stabil dan membutuhkan sumber daya dari lingkungan dan memprosesnya untuk menghasilkan keluaran. Nah, definisi teknis ini berfokus pada 3 elemen organisasi. Ya, seperti contohnya dalam modal dan tenaga kerja adalah faktor produksi utama yang disediakan oleh lingkungan. Organisasi mengubah input ini menjadi produk dan jasa dalam fungsi produksi. Organisasi itu lebih stabil daripada kelompok informal seperti contohnya kelompok belajar ataupun kelompok bermain yang hanya bertemu sekitar mungkin pada saat siang saja atau mungkin seminggu sekali ataupun beberapa hari sekali, karena dalam bentuk umur pun organisasi lebih panjang dan memiliki rutinitas. Nah, organisasi itu adalah badan hukum formal dan dengan aturan dan prosedur internal yang harus dipatuhi karena berdasarkan dan berlandaskan oleh hukum. Organisasi juga merupakan struktur sosial karena mereka adalah kumpulan elemen sosial seperti halnya mesin memiliki struktur seperti katup, hubungan, poros, dan bagian lainnya. Nah, secara lebih realistis, definisi perilaku organisasi adalah kumpulan hak istimewa, kewajiban, dan tanggung jawab yang diseimbangkan dengan hati-hati selama periode waktu melalui konflik dan resolusi konflik. Nah, seperti itu teman-teman, langsung kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya itu ada features of organization. Nah, feature of organisasi itu mengatur mengenai spesialisasi dalam hierarki otoritas di mana setiap orang bertanggung jawab atas otoritas dan seseorang tersebut. Nah, di sini otoritas itu terbatas pada tindakan tertentu yang diatur oleh aturan abstrak atau prosedur. Nah, aturan-aturan ini menciptakan sistem keputusan yang tidak memihak pada universal pembuatan. Organisasi mencoba untuk merekrut dan mempromosikan karyawan atas dasar kualifikasi teknis dan profesionalisme, bukan karena channel dari dalam atau mungkin saudaranya sendiri. Itu adalah nepotisme dan sangat buruk bagi sebuah organisasi. Fitur lain dari organisasi termasuk proses bisnis mereka, budaya organisasi, politik organisasi, lingkungan sekitarnya, struktur tujuan, konstituensi, dan gaya kepemimpinan. Semua fitur ini mempengaruhi jenis sistem informasi yang digunakan oleh organisasi. Nah, untuk fitur atau karakteristik dari organisasi itu sendiri terdapat beberapa bentuk. Nah, routines and business process atau rutinitas dan proses bisnis.
Rutinitas terkadang disebut prosedur operasi standar, di mana tepat aturan, prosedur, dan praktik yang telah dikembangkan untuk mengatasi secara virtual semua situasi yang diharapkan. Nah, saat karyawan mempelajari rutinitas ini, mereka menjadi memiliki produktivitas dan efisiensi yang tinggi dan dan perusahaan mampu mengurangi biaya seiring waktu. Karena adanya rutinitas dan proses bisnis ini, efisiensi di perusahaan itu akan semakin meningkat. Sebagai contohnya, ketika kita mengunjungi kantor dokter resepsionis, eh, mengunjungi kantor dokter, resepsionis memiliki serangkaian rutinitas yang berkembang dengan baik untuk mengumpulkan informasi dasar dari Anda mengenai keluhan penyakit yang kita ingin periksakan ke dokter. Seperti teman-teman, ada organisasional politik atau politik organisasi. Resistensi politik adalah salah satu kesulitan besar dalam mewujudkan organisasi perubahan, terutama pengembangan sistem informasi baru. Hampir semuanya investasi sistem informasi besar oleh perusahaan yang menghasilkan signifikansi perubahan dalam strategi, tujuan bisnis, proses bisnis, dan prosedur menjadi peristiwa yang bermuatan politik. Manajer yang tahu cara bekerja dan politik organisasi akan lebih berhasil daripada manajer yang kurang terampil menerapkan sistem informasi baru. Nah, jadi intinya teman-teman, seorang manajer yang lebih melek politik organisasi itu akan lebih diuntungkan karena seorang manajer itu tahu keadaan atau situasi yang sedang berlangsung di perusahaannya. Lalu yang ketiga itu ada organisasional kultur atau budaya organisasi. Budaya organisasi mencakup seperangkat asumsi tentang produk apa yang harus diproduksi organisasi, bagaimana harus memproduksinya, di mana, dan untuk siapa. Nah, umumnya asumsi budaya ini diterima begitu saja dan jarang diumumkan atau didiskusikan secara terbuka. Proses bisnis biasanya berlindung di dalam organisasi budaya atau budaya organisasi. Nah, kita dapat melihat budaya organisasi bekerja dengan melihat-lihat contohnya itu universitas atau perguruan tinggi yang ada di sekitar kita. Dan beberapa asumsi dasar kehidupan universitas adalah bahwa profesor lebih tahu daripada siswa. Alasan siswa masuk ke perguruan tinggi adalah untuk belajar dan kelas mengikuti jadwal reguler. Budaya organisasi itu sangat kuat. Kekuatannya itu dapat menjadi sebuah pemersatu yang menahan konflik politik dan mempromosikan pemahaman bersama, kesepakatan tentang prosedur, dan praktik umum. Pada saat yang sama, budaya organisasi adalah pengekang yang kuat pada perubahan, terutama perubahan teknologi. Kebanyakan organisasi akan melakukan hampir semua hal untuk menghindari perubahan asumsi dasar. Teknologi pun mengubah itu, mengancam asumsi budaya yang umumnya dipegang biasanya bertemu banyak perlawanan. Namun ada kalanya satu-satunya cara yang masuk akal bagi perusahaan untuk melakukannya adalah untuk bergerak maju, menggunakan teknologi baru yang secara langsung berlawanan dengan yang sudah ada di dalam budaya organisasi. Lalu yang selanjutnya ada organizational environment atau lingkungan organisasi. Organisasi dan lingkungan memiliki hubungan timbal balik. Di satu sisi, organisasi terbuka untuk dan bergantung pada lingkungan sosial dan fisik yang melingkupi mereka. Tanpa sumber daya keuangan dan manusia, orang yang mau bekerja dengan handal akan secara konsisten untuk upah atau pendapatan tertentu dari pelanggaran organisasi tidak bisa ada. Nah, pada penjelasan ini mungkin bisa diperjelas itu seperti ini. Tanpa sumber daya uang dan juga tanpa sumber daya manusia, seseorang yang mau bekerja dengan handal ataupun dengan cakap itu tidak akan mendapatkan gaji ataupun upah yang sesuai apabila secara konsisten itu organisasi ini tidak memiliki pelanggan. Nah, situasi ini juga dipengaruhi oleh lingkungan. Apabila perusahaan ini berada di lingkungan yang tidak mendukung bisnis yang sedang berjalan pun, orang-orang yang di dalamnya akan terkena imbasnya. Begitu pula sebaliknya, apabila perusahaan ini berada di lingkungan yang tepat, maka perusahaan itu akan mendapatkan imbal jasa yang juga tepat.
Lalu yang selanjutnya itu ada organizational structure atau struktur organisasi. Nah, pada dasarnya semua organisasi itu memiliki struktur atau bentuk. Nah, misalnya itu dalam birokrasi profesional seperti rumah sakit, tidak jarang ditemukan sistem pencatatan pasien paralel yang dioperasikan oleh administrasi, atau satu lagi oleh dokter, dan satu lagi oleh staf profesional lain seperti perawat dan juga pekerja sosial. Atau mungkin contoh lain itu misalkan dalam perusahaan wirausaha kecil. Anda akan sering menemukan hal buruk mengenai sistem yang dirancang dan dikembangkan dengan terburu-buru yang seringkali dapat melampaui kegunaannya. Nah, teman-teman, struktur organisasi ini pada dasarnya itu sangat penting, terutama strukturnya itu sangat penting karena itu dapat memperjelas mengenai strukturalisasi yang terdapat pada organisasi tersebut, sehingga birokrasi yang ada di organisasi tersebut menjadi jelas dan dapat memudahkan pekerja untuk mengetahui struktur-struktur organisasi yang ada di organisasi tersebut. Dan untuk yang terakhir itu ada other organizational features. Nah, organisasi juga melayani kelompok yang berbeda atau memiliki konstituen yang berbeda. Beberapa bisa menguntungkan anggotanya, dan yang lain bisa menguntungkan klien atau pemegang saham, atau bahkan dapat menguntungkan publik. Nah, di sini tuh beberapa organisasi memiliki tujuan koersif atau misalnya itu penjara. Nah, untuk organisasi yang memiliki tujuan ini itu contohnya itu seperti kepolisian, karena mereka diciptakan untuk kenyamanan masyarakat. Nah, ketika ada yang menyeleweng dari aturan atau membuahkan keresahan kepada masyarakat, maka jalur hukum akan berjalan, dan apabila dinyatakan bersalah, tersangka akan dipenjara. Lalu beberapa organisasi juga memiliki tujuan utilitaris atau misalkan bisnis. Nah, tujuan utilitaris ini adalah tujuan keuntungan untuk meraup keuntungan dan laba. Yang lain memiliki tujuan normatif, contohnya seperti universitas, terus kelompok agama, dan lain-lainnya. Organisasi juga melayani kelompok yang berbeda dan memiliki konstituen yang berbeda seperti yang dijelaskan tadi. Beberapa organisasi mungkin lebih demokratis atau otoriter dari yang lain. Perbedaan organisasi lainnya adalah dengan tugas-tugas dan kinerja mereka, serta teknologi yang mereka gunakan. Beberapa organisasi memiliki tugas rutin utamanya yang dapat direduksi menjadi aturan formal yang memerlukan sedikit penilaian. Sedangkan yang lain bekerja terutama dengan tugas-tugas yang tidak rutin. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk bagian pertama sudah selesai. Untuk halaman 120, untuk halaman 119 dan seterusnya, itu akan dibagi beberapa bagian, dan beberapa bagian tersebut akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Terima kasih.